Ada apa di minuman ini? Kak Gongxi, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu suka padaku, aku tidak akan menyerahkanmu. Serahkan apa? Mereka bilang, asal bisa menangkapmu. Ada ribuan cara untuk membuatmu bermain kartu untuk mereka. Dan utang ayahku juga akan dihapus. Tapi tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu membantuku tanpa imbalan. Kak Gongxi, kamu bilang, kamu akan membantuku melunasi utang. Aku temanimu semalam. Dengan begitu, kita sudah beres. Ketemu lagi pusingnya? Jangan terlalu emosi. Nanti efek obatnya lebih kuat, tahu? Kamu ini kurang pengalaman. Chen Gongxi. Dulu di klub, aku sudah menasihatimu dengan baik, tapi kamu tidak mau dengar. Sampai akhirnya jadi begini. Akhirnya, Licik. sudah, tidak usah bicara lagi. Kalian masuk saja. Mana orangnya? Suruh mereka masuk. Aku yang melarang mereka masuk. Lama tidak berjumpa, Qin Wiao. Dia itu Chen Gongxi ya? Kamu pikir, dengan cara begini, bisa membawanya pergi? Kakak. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan pura-pura. Cepat bawa kabur kaki tanganmu itu dari sini. Kamu juga orang Yaode, kalau ayah. Bagaimana kalau aku laporkan ke polisi? Tunggu polisi datang, biar mereka lihat apa yang terjadi. Adikku ini pintar, pasti tahu harus berbuat apa. Cepat bawa kabur perempuan itu. Tulija? Siapa dia? Kamu lupa bagaimana ayahmu meninggal. Sudah 3 tahun kamu tidak menyentuh kartu. Kenapa sekarang main lagi? MA, maafkan aku. Aku gak nyambuk. Kamu mau bilang apa? Mau bilang kamu? Untuk menyelamatkanku? Itu cuma alasan. Kamu tahu ekspresimu saat main kartu? Konsentrasi dan kemampuan menghitung itu, kamu juga tahu di hati. Ini adalah panggung untuk menyalurkan bakatmu. Ada begitu banyak pemain mahjong di dunia. Kenapa bagi kamu ini tidak mungkin? Tidak. Aku berjanji pada ibuku, aku tidak bisa. Gongxi. Menurutmu, karena apa aku mati? Kamu sudah bangun. Apa perlu begitu? Aku tidak akan memakanmu. Kenapa kamu di sini? Aku. Chen Gongxi, halo. Chen Gongxi, halo. Aku mewakili grup Canggu, terlalu formal. Chen Gongxi, sebutkan harganya. Sebutkan harganya, dia juga tidak terlihat butuh uang. Lewat. Bagaimana ulang? Berani bertanya, diantar pakai motor. Dia kenapa?
Bagaimana bisa seperti ini? Yang naik motor. Laki-laki atau perempuan? Kamu sendiri tidak tahu. Tanya aku. Kamu kan sadar. Aku. Perempuan. Boleh juga, Chen Gongxi. Cukup disukai perempuan, Su Ziwei saja belum cukup. Kenapa Qin Yao cari aku main kartu? Kamu hebat ya. 3 tahun lalu, aku sudah melihatmu di arena pertandingan. Saat itu kamu pakai masker. Aku tidak bisa melihat wajahmu jelas. Tapi keahlianmu main kartu langsung membuatku ingat. Lalu kenapa keluarga Qin cari aku? Aku ada sedikit perselisihan dengan keluarga Qin. Perselisihan apa? Yaitu Transfer saham sebuah perusahaan. Gang Beiman, setelah LV menang tender, terlambat mundur dan tidak dikembangkan. Sekarang operasinya buruk, perlu transfer saham, cari dana. Sekarang Yaode dan Changwu kalian sama-sama ingin membeli saham. Kalau begitu adu di meja negosiasi saja. Kami Changwu tidak takut. Kalian berdua seimbang, keluarga LV tidak ingin menyinggung siapapun. Karena itu aku yang maju, tradisi kamar dagang. Generasi tua tidak ingin merusak keharmonisan, saran saya. Kalian berdua kali ini lebih baik bertanding dalam pertandingan profesional Mahjong Sichuan. Keluarga LV akan memprioritaskan bernegosiasi dengan pihak yang menang. Hasilnya, tergantung bagaimana kalian bernegosiasi. Gang Beiman. Kalian berdua ingin terlibat. Ya, kalau sampai Qin Yao yang dapat. Dia akan menghancurkan tempat ini. Keluargamu juga sama, kan? Aku rasa. Aku cukup suka tempat ini. Kita bisa meyakinkan keluarga LV. Nona Bai. Aku sudah berjanji pada ibuku. Tidak apa-apa. Tapi tidak masalah kan kalau kita berteman? Chen Gongxi. Panggil aku Xiao Sui. Nona Qin. Pamandong. Sudah bertemu dengannya? Sudah. Bahkan terjebak dalam jebakan kekanak-kanakan itu. Bukankah itu karena ulah adikmu? Pamandong. Dia bukan adikku. Saudara tiri pun tetap adik, kan? Salahkan saja ayahmu yang terlalu pilih kasih. Anda sudah berjanji padaku. Aku akan membantu Anda. Tentu. Sekarang, belum sepenuhnya membantu, kan? Aku tidak mengerti. Mengapa harus aku yang membantunya? Kamu harus tahu. Dia anak siapa, kan? Tentu. Lama rival ayahku. Anak Chen Zhengli. Musuh dari musuh adalah teman. Tapi Paman Chen sudah meninggal. Justru karena Chen Zhengli sudah tiada, maka keluarga Qin dan Bai berebut tanah itu. Kalau dia masih ada, siapa yang berani? Paman Chen orang baik. Makanya, kamu harus lebih membantunya. Lalu mengapa harus aku? Tahu tidak? Permainan catur ini, hanya Chen Gongxi yang bisa memainkannya. Apalagi kamu punya hubungan dengannya, kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Kenapa? Jangan-jangan kamu benci dia? Dia memang agak bodoh. Tapi aku tidak benci dia. Nah, sudah jelaskan? Kalau gitu, urusan ini kuberikan padamu. Gongxi, aku sudah kembali. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Siapa dia? Terus bilang. Shen Gongxi dan Aaron kalian. Pak Qin, aku memang tidak menyangka. Tidak menyangka, dia tidak tertarik padamu. Su Jiwei, utang adamu padaku. Bagaimana mau bayar?
Pak Qin, bukannya terakhir kali Anda bilang? Aku belum menangkapnya, Pak Qin. Beri kami waktu lagi. Kamu pikir ini main-main? Bukan, Pak Qin. Kami pasti bisa meyakinkan anak itu. Sebenarnya tidak perlu lagi. Tapi, kalian bisa menghalanginya bekerja sama dengan keluarga Bai. Aku mungkin masih bisa pertimbangkan. Tidak masalah, Pak Qin, tenang saja. Antar tamu. Su Jiwei. Kalau kamu bisa menemukan ayahmu, ingatkan dia. Jangan judi lagi. Hubungi Paman Bo, bilang ada pertandingan. Dia pasti tertarik. Pak Bo, telepon dari keluarga Qin. Di sini tidak boleh main lebih dari 2 yuan. Njeri, Gongxi. Terima kasih, lain kali datang lagi. Oke, Gongxi, sampai jumpa. Cepetan, cepetan, di dalam. Kedai teh Gongxi kan. Bro, cepat dikerjakan. Chen Gongxi, Apa ini? pagi. Ayo, bagi-bagikan barangnya ke semua orang. Siap. Diam aja ngapain? Bikinin aku teh. Ini Gongxi. Kedai teh. Aku yang gila atau Gongxi yang kaya mendadak? Ini aja nggak kelihatan? Gongxi. Menikah masuk. Apa ini? Teh. Ambil teh Mingqian yang ada di mobil. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Untuk meningkatkan standar makanan di kedai tehmu. Optimalkan pengalaman pengguna. Kalau begitu, aku harus berterima kasih ya. Sama-sama, tapi kalau kamu ingin membalas budiku, boleh saja. Sudah kubilang, pertandingan antara kamu dan keluarga Qin. Aku tidak akan pergi. Kalau keluarga Qin berinvestasi di Alfeshi, pasti akan mengusulkan untuk merobohkan tempat ini dan membangun pusat perbelanjaan. Apa kamu tega melihat semua orang pindah dari jalan Bayman? Aku masih di sini, berani dia mengusirku? Ayolah, mereka dapat tanah itu dengan kemampuan, apa mungkin? Kamu mau jadi penghalang pembangunan? Kakak, di halaman ini ada banyak pohon besar. Shower Gongxi. Nanti jalan Bayman akan jadi rumah kita. Setuju? Tapi, aku punya cara. Kamu tidak perlu main kartu. Langsung masuk saja. Tuan Qin, hari ini Nona Bai pergi lagi ke Jalan Bayman. Paman Bo bilang gimana di sana? Paman Bo sudah setuju. Baik. Lalu, masih urus di sana? Kenapa tidak? Xiao Sui masih di sana, beritahu keluarga Su. Waktunya sudah tiba. Baik. Tidak bisa. Kenapa? Lagi pula kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Ajariku saja tidak boleh. Aku tidak sehebat yang kamu kira. Kakak, kamu kan juara turnamen mahjong. Hanya keberuntungan. Pasangan ini cukup mesra. Sudah, main kartu saja. Nona Bai. Berhenti, panggil aku Xiao Sui. Yang lain boleh. Ini benar-benar tidak bisa. Chen Gongxi, kalau hari ini kamu tidak mengajarku, aku tidak akan pergi. Ayahku meninggal karena judi. Tunggu aku. Kamu bukan dia,
kamu tidak akan seperti dia. Jadi aku juga tidak ingin kamu seperti itu. Ikut aku. 8 tahun lalu, ayahku kalah judi dan menghabiskan semua uangnya, lalu bunuh diri dengan melompat ke laut. Ibuku membawa kami kembali ke Gang Bayman. Dengan bantuan tetangga, kami akhirnya bisa menetap. Dia sendirian membesarkan aku dan adikku. 3 tahun lalu, ibuku jatuh sakit. Aku ikut kompetisi hanya untuk biaya pengobatannya. Tapi, Kek. Kiaor, sebelum ibu meninggal. Apa yang dia katakan? Ibu bilang, ingatlah kebaikan semua orang, dan Anda tidak akan pernah menyentuh taruhan. Aku berjanji pada ibuku. Tidak akan menyentuh judi. Hadiah kompetisi besar diberikan untuk Kiaor sekolah di luar negeri. Sisa uangnya digunakan untuk membuka kedai teh kecil di rumah leluhur. Agar tetangga punya tempat untuk berkumpul dan mengobrol. Nona Bai, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Chen Gongxi, kamu keluar sekarang. Chen Gongxi. Zisheng, ada apa ini? Ada apa? Tanya saja pada Chen Gongxi, apa yang dia lakukan pada kakakku. Ziwei kenapa? Aku? Ziwei. Apa yang kulakukan? Chen Gongxi, kau berani melakukannya. Ziwei. Aku ingin mendengarmu. Kak Gongxi, aku? Aku tidak bisa mengatakannya. Lihatlah, Chen Gongxi. Dia bilang ingin membalas kebaikan semua orang. Tapi sekarang jadi bajingan, tidak bisa mendapatkan kakakku. Dia bahkan memberi obat pada kakakku. Aku peringatkan kamu, bicara harus ada bukti. Kalau tidak, aku akan kamu fitnah. Jangan tertipu oleh penampilannya yang polos. Kemarin dia menyakiti kakakku, berikutnya adalah kamu. Lebih baik kamu menjauh darinya. Gongxi diam saja, jangan-jangan benar dia? Chen Gongxi bukan orang seperti itu. Aku percaya padanya. Kalau kakakmu benar diberi obat, periksalah. Bukan di sini mengoceh omong kosong. Apa-apaan ini? Maksudku mulutmu kotor. Kamu. Kamu apa? Masih belum pergi? Tidak boleh pergi. Ini siapa? Cantik banget. Auranya keren banget. Kamu ini siapa sih? Susi Sengja? Kok kamu tahu nama gue? Tentu tahu dong. Keluarga kamu utang banyak ke grup Yaode. Yao. Grup Yauda. Gue Qin Zhao Zhao, pernah dengar? Kak, dia juga marga Qin. Sio Qin, maaf, kami buta mata. Mohon dimaafkan. Suzy Sheng, cepat minta maaf ke Sio Qin. Sio Qin. Maaf. Gue Qin Zhao Zhao, selalu punya prinsip. Kalau diganggu, balas 2 kali lipat. Zisheng gak bermaksud menghina Anda. Tolong maafin adik gue ya. Kamu jelasin, sebenarnya gimana? Qing Wuyao. Yang maksa gue menjebak kakak Gongxi. Biar Nona Bai salah paham dan gak mau kerja sama. Kemarin mau dimaafin, malah gak kapok. Makin menjadi-jadi. Kak Gongxi, gue salah, beneran. Tolongin gue minta maaf ke CEO Qin dong. Nona Qin, udahlah ya. Gak bisa, fitnah bisa dimaafin, tapi soal kamu kasih obat. Sekarang kasih kesempatan buat lapor diri. Gak nyangka Ziwei jadi begini. Iya, dulu kan anaknya baik, kok bisa gini? Yah buat bayar utang bapaknya yang doyan judi. CEO Qin benar, baru sadar kalau udah dihukum. Ziwei, perbaiki diri. Iya, ayo perbaiki diri. Chen Gongxi, kita bicara dulu. Gak bisa. Nona Qin, silakan.
Chen Gongxi, kamu. Nona Qin. Makasih banyak ya. Gue udah bantu kamu 2 kali. Cuma makasih doang gak cukup. Gue yang larang mereka masuk. Budi kamu gue inget. Tapi kalau suruh gue ikut lomba buat Yaode, gak usah deh. Chen Gongxi. Aku mau. Bukan ini. Lalu apa yang kau mau? Aku mau. Kamu. Ini. Chen Gongxi. Kuda si Pink. Berdiri kokoh, fokuskan energi, satukan tangan. Tolakkan telapak tangan. Seperti ini. Lumayan, kemampuanmu meningkat. Bagaimana kau bisa Tai Chi ala Chen? Kalau kalah, jangan nangis ya. Ayo. Kalau kalah, jangan nangis ya. Kakak Huacai. Masih ingat aku? Chen Gongxi, kamu baik-baik saja? Kalian sedang apa? Bukan seperti yang kau pikirkan. Hampir mirip, soalnya kami pernah dijodohkan sejak kecil. Chen Gongxi adalah milikku. Aku lebih lama mengenalnya dibanding kamu. Milikku. Camarilla, Gongxi, Aku kapan jadi milik kalian berdua? Diam. Kamu. Sebenarnya mau apa? Sama seperti kamu, mengundangnya untuk bertanding. Kalaupun pergi, dia akan mewakili Changwu. Kebetulan, aku juga mengundangnya mewakili Changwu. Gongxi, aku bicara langsung. Yaode ingin jalan Beimen, itu keinginan ayahku. Paman Qin. Menurut rencana Yaode, tempat ini akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan. Para tetangga lama juga tidak ingin pindah dari sini, kan? Lalu mengapa kau membantuku? Karena jalan Beimen juga pernah menjadi rumahku, pikirkanlah baik-baik. Aku pergi dulu. Kakak Huacai. Aku ganti nama. Sekarang panggil saja Kak Cao Cao. Kak Zhao Zhao. Pinter. Kamu. Apa maksudnya dia? Lagi. Kalian ini hubungan apa sih? Bisa dibilang teman sejak kecil. Lalu, tunangan masa kecil itu gimana ceritanya? Itu urusan generasi orang tua. Tapi, aku rasa dia kayaknya udah beda. Katanya ada yang berani pura-pura jadi Nona Qin di sini. Kamu come. Cari masalah aja nggak bisa cari alasan yang bagus. Pas bonjour. Lagi pula lagi kesel nggak ada tempat buat meluapkan. Gongxi, ke what? Nona Qin itu lagi berantem sama orang. Young Master Qin mau ke sana sekarang? Nggak usah buru-buru, tunggu mereka keluar dulu. Siap. Qin Yao yang suruh kalian datang ya? Berani banget langsung panggil nama yang Master Qin. Kayaknya kamu perlu dikasih pelajaran. Kak Zhao Zhao, gak apa-apa kan? Qin Yao mana? Kang Henja? Ke Beneran kamu. Barusan mereka bilang kamu di sini, aku pikir pasti orang palsu. Soalnya merebut Gang Beimen itu kan perintah ayah kita. Kalau beneran kamu, mana mungkin mau bantu Changwu? Iya ya Kong.
Gang Beimen bukan milik grup Yaode. Jauh-jauh dari sini. Chen Gongxi, aku kasih tahu. Gang Beimen pasti jadi milikku. Anak ini jurusnya bagus, adu sama dia. Gongxi, kami bantu kamu. Jangan takut nak, ayo. Gongxi, jangan takut, kami datang. Pada dateng semua ya. Ngirit tenaga, nggak perlu cari satu-satu. Kamu cari mereka buat apa? Cara dapetin Gang Beimen nggak cuma satu, aku cari mereka. Ya buat negosiasi kerja sama dong, aku beli rumah, wajar kan? Kita tanda tangan kontrak, bukan nggak bayar, iya kan? Jangan pikir aku nggak tahu rencana kalian. Iya, kita nggak jual, pokoknya nggak jual, nggak jual. Nggak mau dihormatin, mau dihukum. Kamu siapa? Paman Dong. Sudah lama dengar nama besar Paman Dong. Qin Wuyao. Yao Yao, masih ingat waktu kecil naik kuda-kudaan? Ken Xing gedilerku. Lama tak jumpa, sudah besar ya. Yao Yao. Kasih muka Om Dong, hari ini udah saja. Om Dong, ini Anda tidak adil. Ini urusan keluarga saya. Dia yang ikut campur duluan. Secara garis besar, kalian masih saudara. Kasihanilah orang lain jika bisa. Om Dong, kalau saya tidak mau mengalah? Kalau hari ini mau sentuh dia, sentuh saya dulu. Jangan ada yang bergerak. Baik. Wajah Om Dong harus dihormati. Tapi saya menasihati Anda. Urusan keluarga Qin dan baik ke depannya. Sebaiknya jangan terlalu ikut campur, tentu saja. Sampaikan salam saya untuk ayahmu. Ayah. Dong Songping datang. Ja. Pantesan Gongxi menu Kemo. Ngomong apa sih? Kalau begitu kamu suka dia? Aku tidak. Tidak suka? Kalau begitu aku akan mengambil kesempatan. Jangan. Tapi, siapa tadi orang itu? Jia Dong Songping. Om Dong. Bos Wenhua International Capital. Kok Gongxi bisa kenal dia? Banyak hal yang tidak kamu tahu. Saudari, datang menjengukmu. Om Dong. Anda yang menyuruh Kak Zhao Zhao mencari saya ya? Kamu berubah, semakin pintar. Gimana, ikut kompetisi ini atau tidak? Om Dong. Saya sudah janji sama ibu. Tidak boleh main judi, Gongxi, kalau begitu. Hanya ini cara yang tersisa. Suit. Ini. Janji harus ditepati.
Om Dong ini. Selama ini ibumu juga sudah susah. Lebihnya anggap saja sebagai perhatianku. Ibu jadi seperti ini, semua karena dia. Bagaimanapun juga, aku akan menjaga kenangan bersama ibuku. Termasuk, Semoga Gongsi bisa seperti kamu. Bisa mengerti hal ini. Om Dong, maksudnya apa ini? Kalau orang punya niat judi, Sud pun bisa jadi judi. Kalau kamu nggak punya niat itu, Mahjong sama Sud itu bedanya apa? Ibumu melarangmu judi, bukan melarangmu main mahjong. Gongsi, jangan berhubungan dengan orang-orang Yao De Group lagi. Kamu tahu nggak, ayahmu dulu kenal orang-orang itu. Pergi judi bersama mereka. Akhirnya kalah semua sampai bunuh diri. Gongsi, kamu masih ingat nggak waktu kecil dulu? Aku ceritain soal mahjong? Katanya mahjong diciptakan waktu Zheng He berlayar ke barat. Dulu berlayar itu bisa bertahun-tahun. Hidup di laut itu membosankan. Orang kalau bosan, pengen pulang, pengen mati, pengen kabur, pengen berkhianat. Zhang He mikir gimana caranya. Akhirnya dia pakai mahjong, bambu mewakili ikan. Bulat mewakili kue besar alias makanan. Angka mewakili perjalanan ini untung besar. Mahjong bisa jadi judi, bisa jadi hiburan, bisa jadi harapan. Bisa juga jadi cara menyelesaikan konflik, tradisi kamar dagang. Pakai satu pertandingan buat hindari pertarungan di bisang yang merugikan kedua belah pihak. Udah datang, mending main aja. Masa kamu mau lihat semua orang pindah dari Gang Beimen? Gak mau bertarung. Gak mau berhubungan dengan Yao De Group. Tapi semakin aku gak mau, masalah malah terus datang. Gongsi, kami bantu kamu. Aku cuma mau melindungi semua orang, hentikan ini semua. 10 tahun lalu, ayahmu melindungi Gang Beimen. Sekarang, Jilirangku. Beneran tinggal di rumahmu? Soal pertandingan. Aku pikir-pikir, mending cari orang lain aja. Aku kira cuma pertandingan biasa. Nggak nyangka bikin kamu repot begini. Belum tahu lagi Qin Wiao bakal ngapain selanjutnya. Jadi, Aku harus ikut. kamu... Lagian orang tuaku nggak di rumah. Gak cocok kali. Mikir apa sih? Kita sekarang teman seperjuangan. Aku minta kamu fokus ajarin aku main kartu. Karena kamu sudah setuju soal pertandingan. Ada aturan yang harus kamu tahu. Mahjong Sichuan 2 versus 2. Aku dan Qin Wiao harus ikut. Cari satu teman lagi masing-masing. Sekarang tinggal setengah bulan lagi sebelum pertandingan, masa? Kamu mau aku tinggal di gubuk kecilmu buat latihan? Itu bener-bener gak nyaman buatmu. Ayo pergi. Kamu tunggu di sini dulu, aku mau bersihin kamar buat kamu. Oke. Xiao Sui, itu kamu? Xiao Shiwe? Dia itu. Aku ingat, kamu ganti baju dulu. Baju ini dibuang, dapur ada di sebelah sana. Masakan kalian atau boleh. Xiao Sui suka yang agak ringan. Manajer sebentar, banyak tunggu. Sebenarnya, Jangan potong pembicaraanku, oke? Bayu Hang, Putriku, mau makan apa malam ini? jangan bilang, aku agak lapar juga. Mau makan apa? Kalau aku, Nggak nanya kamu. Kamu mau makan apa? aku bebas. Jia. Ini temanku, Chen Gongxi. Ini sepupuku, Bayu Hang. Halo, Kak. Sao, tadi kamu kemana? Lagi pula sekarang perusahaan nggak butuh aku. Aku pergi kemana itu hakku, kan? Jadi kamu ketemu Dong Songping? Sao, aku sudah bilang. Grup Yaode harus ambil kembali tanah di Gang Beimen itu. Untuk kios itu, Qin Wiao lebih cocok darimu. Jadi, bahkan kenangan terakhir ibuku juga mau dihancurkan? Aku
Ini untuk kebaikan kalian. Untuk kebaikan kami? Sudah deh. Camo. Ayah. Coba lihat, Om Bo sudah sampai belum? Besok sampai. Oak, Sarakin padamu. Jangan buat aku kecewa lagi. Xiao Shua. Aku datang bawa buku untukmu. Ini bagus. Kalau gitu kamu lihat dulu, aku pergi dulu. Kamu sudah datang, mending jelaskan saja. Kebetulan aku ada yang mau tanya. Belajar semalaman cuma dapat sedikit. Waktunya tinggal sedikit sampai lomba, Gongsi. Bagaimana kalau kamu langsung ajarin trikmu? Trikku tidak cocok untukmu. Sejak kecil aku peka dengan tulisan dan gambar di mahjong. Asalkan kartu itu pernah kubuka dan kulihat. Posisi setiap kartu bisa kuingat. Kartu apa yang dibutuhkan lawan, kartu apa yang kudapat. Aku bisa tahu semuanya. Jadi ini bakat alami, tidak bisa dipelajari. Nona, ada yang cari. Datang! Pakin, Paman Bo sudah sampai. Aku akan antar dia ke villa untuk menemui kamu. Kamu siapa? Gongsi tidak ada. Baiklah, aku cuma mau kasih dia info lomba. Aku cari dia di tempat lain saja. Ada apa? Dia sudah kembali? Info apa? Aku hanya mau bicara dengan Gongsi. Paman Bo, juara bertahan 3 kali berturut-turut di turnamen mahjong. 3 tahun lalu kamu pergi ke Las Vegas, tidak ikut turnamen. Saat kamu tidak ada, Chen Gongxi yang jadi juara. Aku punya semua video pertandingan Paman Bo selama 3 tahun. Kamu bisa lihat sebagai referensi. Video yang kamu berikan sudah kutonton berulang kali sebelum datang. Cara mainnya terlalu akurat, lebih seperti menghafal semua kartu daripada menghitung. Tak kusangka selain aku ada yang bisa melakukannya. Gaya main Paman Bo mirip denganmu, tidak mudah mengalahkannya. Terima kasih, Kak Zhao Zhao. Info ini sangat membantuku. Kita satu keluarga. Tidak usah sungkan. Terima kasih, Nona Qin. Aku dan Gongsi akan pelajari dengan baik. Nona Qin pasti masih ada urusan lain, kalau gitu. Aku tidak sibuk, kebetulan bisa temani kalian berlatih. Tapi, kalau kurang 1 orang, gimana mau main? Bayu Hang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Xiao Sue, kamu kasih aku 10 kesempatan juga percuma. Aku harus kuliah, masak, dan nemenin dia main. Nggak mungkin. Nona bye. Kalau nggak bisa ya udah, aku cari orang lain, jangan buang waktu. Tunggu dulu. Aku rasa aku bisa gantikan. Bisa membantu wanita cantik. Aku nggak akan menolak. Nona siapa namanya? Rp50.000. Kong,
Hong, Satu bambu. menang. Menang. Xiao Sui. Kamu kan lumayan ngerti mahjong. Aku cuma pernah lihat, nggak punya pengalaman main. Gimana nih? Maaf ya, aku jadi beban. Pasti ada jalan, udah sore juga. Kalau kamu, Aku lihat-lihat data dulu. Mereka kenal kita juga nggak boleh kalah. tapi Biar Gongsi sendiri dulu. Kalau ada apa-apa panggil kita. Kita semua di sini. Zhao 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 zhao. Zhao zhao. Xiao Sui. Tenang aja. Paman Bo. Anda manggil saya? Katanya kakakmu cari Chen Gongxi. Ayah. Ada apa? Sepertinya dia juga tahu aku bisa hafal kartu. Terus gimana ngatasinnya? Cari orang dari kamar dagang, bilang, aku mau tambah satu aturan. Asal bisa menang. Semuanya ikut Paman Bo. Kalau nggak bisa pakai kemampuan hafal kartu, soal pengalaman, kamu nggak bisa ngalahin aku. Kartu dari lawan sangat kuat ya. Sekarang Paman Bo memilih strategi bertahan. Menghindari konfrontasi langsung. Tak disangka Paman Bo dapat 20.000 emas. Masih butuh 10.000 atau 40.000 untuk menang. Ternyata menang sendiri di akhir permainan. Sudah kubilang, grup Yaode harus mengambil kembali tanah di Gang Beimen itu. Zhao Zhao. Kita pasti akan kembali. kamu lapar ya? Gongsi belum makan malam. Aku yang masak, kamu istirahat saja. Nona Bai juga bisa masak. Meremehkan siapa nih? Ada makanan enak tapi nggak ajak aku. Turunan kamu datang, coba cicipi. Yang mana masakan Nona Zhao Zhao? Aku mau yang ini. Nggak boleh, cicipi semuanya. Sama ini juga. Xiao Suja, kalau aku bersalah, biar hukum yang menghukumku. Jangan pakai siksaan begini. Makan. Aku dapat ide. Menang. Bola Noavi. Menang lagi, hoki banget nih. Bukan hoki. Gongsi terus memberinya kartu bagus. Karena Xiao Sui nggak bisa lawan Qin Yao mereka. Aku akan bantu dia sepenuhnya. Asal poin Xiao Sui naik. Aku bisa fokus hadapi mereka berdua. Tak disangka strategi Tianji bisa dipakai di sini. Bukan, strategi apa? Maksudnya, kamu kuda kelas rendah. Kamu yang kelas rendah. Lebih tepatnya kuda hitam. Mereka pasti nggak nyangka. Penyerang kita adalah Xiao Sui. Bagus, kamu lumayan juga ya. Akhirnya bisa istirahat. Aku usul, kebetulan kita punya kolam renang. Mending kita berendam, biar rileks. Bayu Hang.
Oke, Nona Zhao Zhao Gemana. Aku tidak keberatan. oke, siap. Sao Sao, sebenarnya kamu tahu nggak? Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung merasa kamu berbeda dengan cewek-cewek lain. Kamu juga tahu, aku sudah bertemu banyak cewek di Prancis. Tapi menurutku kamu lebih baik dari mereka. Ada apa? Aku masih takut nggak bisa melakukannya dengan baik. Beberapa hari ini kamu hampir hafal semua trik main Mahjong Sichuan. Kamu pasti bisa. Bagaimana kalau nanti ada perubahan situasi? Dan aku nggak bisa menanganinya. Ada satu situasi. Kalau aku dan kamu saling menghalangi, artinya aku nggak bisa membantu. Saat seperti ini, masing-masing main dengan efisiensi tertinggi, cepat selesai. Jangan dipikirkan terlalu banyak. Kompetisi Mahjong Sichuan 2V2 Asosiasi Dagang Jiancheng menggunakan aturan kompetisi profesional. Peserta dari grup Changwu, Chen Gongxi, Bai Ruoxuan. Oh, Semangat Xiao Sui, semangat, bagus sekali nak. Semangat. Kompetisi Mahjong Sichuan 2V2 Asosiasi Dagang Jiancheng menggunakan aturan kompetisi profesional. Peserta dari grup Changwu, Chen Gongxi, Bai Ruoxuan. Perkenalkan, ini adalah Paman Bo. Juara bertahan 3 kali berturut-turut di kejuaraan Mahjong. Kompetisi kali ini adalah Mahjong Sichuan sampai habis. Peringkat 1 sampai 4 diurutkan berdasarkan skor tertinggi. Dari peringkat pertama 4 poin, sampai peringkat keempat 1 poin. Skor 2 peserta dalam tim dijumlahkan, yang lebih tinggi menang. Tunggu. Kamu ngapain? Ini kan kompetisi. Ini adio. Kami sudah meminta izin ke asosiasi dagang sebelumnya. Mereka juga setuju. ini jelas-jelas menekan bakat Gongsi dalam menghafal kartu. Kalau hanya mengandalkan skill bermain, ini sangat merugikan kita. Kalau begitu, ayo mulai kompetisinya. Mereka ternyata tahu aku bisa menghafal kartu. Meski sudah tahu pertarungan ini tidak mudah. Tapi kali ini kita tidak boleh kalah. Ini bukan hanya pertandingan, tapi tentang mempertahankan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku di sini. Kenapa dia memainkan Wanxi? Bukankah ini kelemahan Xiao Sui? Main tabrak dan serang, sepertinya ingin cepat menang. Masih muda, tidak bisa tenang. Tidak hanya tidak menangkap, malah memecah pasangan dan membuangnya. Gongxi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Anak ini selalu menjaga 3 jenis warna.
Ini sudah bukan taktik lagi. Bahkan memecah. Chen Gongxi, kamu gila? Empat kartu terakhir. Chen Gongxi, aku mohon. Jangan sampai kamu dapat bambu lagi. Selesai. Berapa poin yang harus dibayar untuk babi bunga? 32 poin per orang. Tidak ada cara lain. Ambil ini. Hang. Tetap tidak bisa bertahan. Aku sudah lama tahu kamu bermain bertahan. Tapi kita main Mahjong Sichuan, harus cek panggilan dan babi bunga. Terus bertahan, kurasa kamu bahkan belum siap. Gonggi memberi bos Shupon untuk membuat kesempatan mengambil kartu sendiri. Ronde pertama, seri. Anak ini memang belum siap. Terima kasih, Boshu. Kalau bukan karena kamu kong kartu itu, aku hampir jadi babi bunga. Cara main yang tidak biasa ini, apa yang dia rencanakan? Sepertinya Xiao Sui mengerti. Mulai melawan balik. Chen Gongxi belum siap. 3 orang lainnya dapat 1 poin masing-masing. Cepat sekali siap, ini baru kemampuannya. Gongxi mengambil kembali keunggulan. Sekarang lihat Xiao Sui. Aku kurang bambu, dia kurang wan. Dia main 1 bulatan, 3-6 bulatan sudah keluar. Untuk membantunya, kemungkinan besar bulatan tinggi. Sepertinya bukan ini. Bukan 47, mungkin 58. Menang. Dengan begitu semua persiapan sudah selesai. Chen Gongxi janji membantu Xiao Sui. Kenapa dia menang dari kartu Xiao Sui? Menang sendiri. Terima kasih, Xiao Sui. Aku minta istirahat 5 menit. Paman Bo, pertandingan tidak ada istirahat tengah, kan? Aku sudah tua, tidak bisa dibandingkan dengan kalian yang muda. Tidak istirahat. Kartu ini tidak bisa dilanjutkan. Baik, sesuai dengan yang Paman Bo katakan. Istirahat 5 menit. Sepertinya Paman Bo sudah tahu apa yang ingin kami lakukan. Maksud Anda? Chen Gongxi menghafal semua kartu. Tidak mungkin, dari awal kami sudah menutup kartu. Dia memanfaatkan celah aturan. Di babak pertama, dia pura-pura bermain bertahan. Sebenarnya ingin membuat seri. Lalu di babak sebelumnya, Xiao Sui sengaja memberinya kartu. Agar dia bisa memenangkan babak. Jika tadi dia melempar dadu, mungkin dia bisa membuat kartu seperti Tian Hu. Paman Bo and the hebat. Sekarang harus bagaimana? Kalau ingin adil, mari adil sampai akhir. Begini, Paman Bo pasti akan bertindak. Kalau begitu, kita... Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku minta setiap babak ganti set kartu baru. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku minta setiap babak ganti set kartu baru. Tidak pernah dengar aturan ini.
Aturan pertandingan juga tidak melarang ganti kartu, kan? Apa maksudnya? Kenapa harus ganti kartu? Paman Bo benar-benar licik. Tenang. Lebih tepat disebut kuda hitam, mereka pasti tidak menyangka. Penyerang kami adalah Xiao Sui. Babak ketiga, Bai Ruosue menang sendiri. 3 lainnya tidak siap. Babak keempat, Bai Ruosue menang sendiri dengan 1 warna, 3 lawan. Paman Bo menang sendiri, 2 lawan. Qin Wuiao dan Chen Gongxi tidak siap. Aneh. Meskipun Gongxi membantu Xiao Sui bermain, tapi dia juga harus bertahan melawan lawan seperti Paman Bo. Xiao Sui bisa mencetak poin dengan lancar. Seperti Gongxi mengontrol aliran kartu, membuat Xiao Sui menang sendiri. Menang sendiri. Babak kelima, Bai Ruosue dan Qin Wuiao menang sendiri, dapat poin. Babak keenam, seri. Paman Bai Ruosue mencetak skor. Ganti 1 set kartu setiap 1 ronde. Tapi kenapa anak ini sepertinya masih bisa mengingat kartu? Ronde ke-7, kamu bantu aku. Dan Ronde ke-7, Qin Wuiao memberikan kemenangan ke Bai Ruosue. Bai Ruosue memberikan kemenangan kedua rumah, semuanya seri. Ronde terakhir, dia menang dengan kemenangan kecil. Skor pasti tidak bisa dikejar. Dilihat dari skor peringkat sekarang, seharusnya sudah menang dengan mudah. Bagaimana mungkin? Tapi kalau dia benar-benar bisa. No. Bisa tebak kartu apa yang ada di tanganku? Paman Bo, bagaimana bisa menebak? Aku coba tebak ya. Kartu belum siap 2 kali, sudah menang dengan kemenangan kecil. Sombong sekali. Masih mau menebak? Mata dewa ya, 6 bambu. Ini tidak mungkin. Tuan Qin, santai saja. Jangan pikir menebak kartu bisa menang. Hanya keberuntungan. Keberuntungan? Kalau begitu, Tuan Qin tebak. Apakah kartu ini keberuntunganku bagus? Ada apa ini? Warna bersih 2 akan menang sendiri, setiap rumah 17 poin. Jika kalian tidak ada yang bisa lakukan. Kemenangan terbesar dengan 2 rumah. Kalah? Masih mau lanjut Tuan Qin? Bisa tidak Paman Bo? Saya umumkan, pertandingan ini dimenangkan oleh Chen Gongxi dan Bai Ruosue yang mewakili grup Changwu menang. Kita menang. Kita menang. Bagus. Jauh dariku. Menang. Qin Wuiao. Kemenangan sudah jelas, hak prioritas negosiasi adalah milik Changwu. Chen Gongxi. Nama yang bagus. Gongxi, kamu. Terima kasih Paman Bo. Aku tahu, di beberapa ronde terakhir. Kamu jelas tahu posisi kartu. Bisa beritahu aku. Bagaimana kamu melakukannya? Seseorang pernah memberitahuku untuk selalu menyiapkan cadangan. Sejak saat itu aku tahu, Anda sama sepertiku. Juga bisa menghafal kartu, jadi Anda pasti paham cara menghadapi orang yang hafal kartu. Makanya aku latihan ekstra 1 trik. Setiap kartu punya tekstur dan gesekan yang berbeda.
Orang yang PK bisa merasakan perbedaannya. 8 bambu. Kenapa awalnya kamu sengaja kalah? Karena aku juga tidak selalu benar. Kedua, aku ingin membuatmu merasa aku sudah kehabisan trik. Generasi muda memang mengagumkan, aku kalah. Ada beberapa kartu yang juga tidak aku yakini. Terutama karakter Wan. Tapi, sepertinya kali ini aku lebih beruntung. Keberan Tungen. Juga bagian dari kemampuan. Paman Bo. Young Master Qin. Ada hal lain? Aku tanya kamu. Bagaimana Chen Gongxi bisa menang? Young Master Qin. Di luar gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong. Terima kasih sudah mencarikanku lawan yang kuat. Tapi ingat. Kamu tidak akan menang. Uang selanjutnya tidak akan kuberikan sepeser pun. Orang tua ini memang cinta uang. Tapi ada hal-hal yang lebih penting dari uang. Jadi kamu Chen Gongxi ya? Kali ini, Changwu benar-benar berutang budi padamu. Anakku belakangan ini bicara terus tentangmu. Ayah, jangan ngomong sembarangan. Gongxi, ada yang kamu inginkan? Bilang saja pada Paman Bai. Aku tidak ingin apa-apa, harap Paman Bai menepati janji. Mengembangkan lorong Beimen tanpa merugikan warga. Tentu, Bai Changwu orangnya menepati janji. Lomba sudah selesai, aku duluan ya. Buru-buru apa? Ada yang mengusirmu? Tinggal beberapa hari lagi. Bukan, aku harus kembali menjaga kedai teh. Kedai teh ada Paman Sang dan yang lain. Aku juga tidak enak terus merepotkanmu. Repot apa? Pasti perlombaan kan? Xiao Sui benar, tinggal beberapa hari lagi jangan buru-buru. Kalau disuruh tinggal ya tinggal. Dengerin omongan orang tua. Nah, nanti malam ada pesta kemenangan. Kamu si pahlawan besar wajib datang. Justru kamu pahlawan terbesarnya. Gue emang jago kan ya? Guru hebat, muridnya pun hebat. Bertahun-tahun lalu, gue menang lawan Chen Zhengli. Hari ini, anak gue malah kalah sama anaknya. Chen Gongxi itu nggak ada istimewanya. Alasan gue kalah itu karena ada yang ngebantuin dia. Siapa? Qin Zhao Zhao. Dia beberapa kali bantu Chen Gongxi. Dan setiap kali dia, Qin Wei, bikin gosip juga ada konsekuensinya. dia ngomong bener semua. Gue emang nyari Chen Gongxi, tapi itu semua buat cari info soal keluarga Bai. Lo percaya sama omongan lo sendiri? Lo lihat diri lo sendiri, hampir aja nyemplung ke pelukannya. Diem. Gue cuma lihat hasilnya. Kang Peiman harus jadi milik keluarga Qin. Tapi Changwu udah menang. Sao, terakhir kali gue kasih tahu lo. Permarga Qin. Lo vensi Paman Chen. Tapi kenapa permusuhan kalian harus ngaruhin kita? Chen Gongxi. Halo Tuan Qin, urusan yang Bapak atur. Di sana udah siap. Tapi ini melanggar hukum, mending batal aja. Gongxi. Lagi ngapain? Xiao Sui bilang malam ini ada pesta, gue cari baju dulu. Gongxi, ada beberapa hal pengen gue bilang. Kok beberapa hari ini nggak ketemu Gongxi ya? Gongxi kita ini sebentar lagi jadi menantu orang. Bos enghak ada kamu. Paman Sang nggak kenal lagi? Ini kan Jiawang? Beneran? Jawang berubah banget ya? Kelihatan sukses besar nih. Juma rejahan, Shaoli. Bagi barang yang gue bawa ke semua orang. Ini pasti keluar duit banyak ya? Ada peluang cari untung, jangan disimpan sendiri dong. Ayo duduk, cepat duduk, ceritakan. Sebenarnya, orang biasa saya nggak mau kasih tahu. Tapi karena kita tetangga lama. Gini, kasihnya ke saya.
Ini. Jawang, aku juga mau. Santai, satu-satu. Jiawang, kasih satu, coba sendiri. Ini judi online ya? Ayah? Tapi kelihatannya resmi. Aku nggak mau main. Aku juga, hati-hati tertipu. Ayah. Gongsi. Maksudku, Gongsi, kamu. Oh iya, tunggu sebentar. Dari mana sih kampungan ini? Bukannya yang ngejar Xiao Sui itu? Yang punya kedai teh? Iya, dia ini. Pelayan, bungkusin lebih banyak untuk dia, bawa pulang. Biar ngirit uang jajan keluarganya. Kalian berdua? Grup Han. Pernah dengar? Aku ini. Pernah dengar. Yang baru-baru ini karena putusnya rantai dana. Masuk berita ekonomi, grup Han. Kamu ngomong apa sih? Ini adalah jamuan By Family untuk mendapatkan hak pengembangan Gang Beiman. Kamu kesini, mungkin mau cari peluang kerjasama dengan By Family. Kalau nggak dapat, nggak bisa tambah cash flow perusahaan. Dia ngomong apa? Dia bilang keluarga kamu mau bangkrut. Apa? Berani-beraninya kutuk keluarga gue. Hei, usir dia keluar. Panggil siapa? Xiao Sui, kamu rampas langit. Xiao Sui, dia yang mulai. Makanya saya mau usir dia. Beneran harus keluar. Lihat, dia selesai. Tapi, kamu yang harus keluar. Apa? Kayaknya akhir-akhir ini Paman Han kurang jaga kamu. Mending saya telepon dia sekarang. Bicarain keadaan kamu belakangan. Xiao Sui, malam ini memang salah saya. Saya minta maaf. Minta maaf sama dia. Direktur Chen, maafkanlah saya. Jangan anggap aku serius, nikmati makan dan minummu, kami duluan ya. Ayo cepat. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu, kita keluar cari udara segar. Ada apa sih? Misterius banget. Ini untukmu. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Aku lihat jam tangan yang kamu pakai itu dari SD ya. Ini pemberian KOR sebelum dia ke luar negeri. Jadi, keluarga sepenuhnya bergantung padamu. Namanya juga kakak. Kalau gitu kamu harus lebih menerimanya sebagai kakak. Jangan mempermalukan adik. Gongsi. Asal sesekali pakai jam ini. Ingat aku saja. Kakak Zhao Zhao. Gongxi. Hati-hati tangga.
Kakak Zhao Zhao, aku ambilkan air untukmu. Gongsi kita, kapan jadi besar begini? Lumayan ganteng. Kakak Zhao Zhao, kenapa minumnya kebanyakan? Aku tidak senang. Ada apa? Kamu dulu kan masih pengikut kecil. Kapan jadi besar begini? Kakak Zhao Zhao, ini tidak pantas. Kakak Zhao Zhao, kamu benar-benar mabuk. Xiao Sui. Kapan jadi besar begini? Kakak Zhao Zhao, ini tidak pantas. Kakak Zhao Zhao, ini. Kamu benar-benar mabuk. Xiao Sui. Jam tanganmu. Ketinggalan. Aku pikir-pikir, aku tetap tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena kata-kata ibuku tadi. Ini tidak hubungannya dengan dia. Lalu ada hubungannya dengan apa? Sebagai teman. Hadiah ini terlalu mewah. Apa? Sebagai teman. Gongsi. Di dalamnya ada. Kakak Zhao Zhao mabuk. Oke, aku mengerti. Bukan? Kamu mengerti apa? Dia tiba-tiba datang.
Gongxi, Gongxi. Tidak baik, ada masalah. Tidak baik. Ada apa? Wen, dia mau lompat dari gedung. Paman Sang, di mana orangnya? Masih di atas. Wen. Jangan dekat. Baik. Aku tidak mendekat. Katakan padaku apa yang terjadi. Kak Gongxi, aku benar-benar sampah. Siapa bilang kamu sampah? Aku yang akan menghajarnya. Aku menghabiskan semua uang untuk menikah dengan Jingjing. Dan rumah ibuku. Baik, kamu tenang dulu. Masalah uang, aku akan bantu carikan solusi. Kamu mendekat dulu. Parenti, kamu sudah lama menyuruhku untuk tidak berjudi. Tapi aku mengecewakan orang tuaku. Aku mengecewakan Jingjing. Maafkan aku, Kak Gongxi. Wen. Sekarang bagaimana? Gongxi sudah kembali. Gongxi, Wu Wingjia. Untungnya ada tenda yang menahan. Dokter bilang sudah lepas dari bahaya. Paman Sang, apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari ini? Beberapa waktu lalu, kamu tidak ada, Jiawang kembali. Mereka mempromosikan ini. Ini kan judi online? Iya, semua melihat Jiawang bicara dengan sangat meyakinkan. Ada 2-3 orang yang percaya, awalnya investasinya sedikit. Begitu lihat untung beberapa kali lipat, langsung nekat. Pinjam uang buat main. Judi online itu dihitung pakai algoritma tetap. Awalnya bikin user menang, biar user ketagihan. Kalian ngincar bunganya doang. Mereka ngincar modal kalian. Nggak cuma modal, udah deh. 2-3 keluarga ini jual rumah buat bayar utang. Jual rumah? Jual ke siapa? Yaudah grup lah, siapa lagi? Paman Sang, Jiawang tinggal di mana? Lo mau apa? Judi online itu ilegal. Apa-apaan sih? Dia yang nyuruh lo nipu tetangga? Lo siapa? Kita kenal? Chen Gongxi, urusan yang gak ada hubungannya sama gue. Jangan asal nuduh gue terus. Terus mereka, kenapa jual rumah ke Yaode Group? Ini beberapa judi online, utang terus jual rumah ke gue buat bayar. Rumah mereka kumuh, harga yang gue kasih udah fair. Kenapa mereka nggak jual? Jangan lupa, sekarang mereka yang butuh gue. Silakan. Lo yang ngurus judi online. Boss Chin, bikin Boss Chin, lo suruh gue. Gue suruh lo apa? Makan boleh asal. Tapi, ngomong jangan asal. Gimana Gongxi? Jawang mana? Gongxi, bisa nemuin Jawang nggak? Rumah gue. Uangnya bisa balik nggak? Rumah gue. Kalian jangan ganggu Gongxi terus. Kan udah lapor polisi, investigasi butuh waktu. Kalian ini bikin masalah sendiri. Jangan lupa. Sekarang mereka yang butuh gue. Maaf, Kak Gongxi. Wen. Mama bilang harus ingat budi semua orang. Kalian jangan ganggu Gongxi terus. Kan udah lapor polisi, investigasi butuh waktu.
Kalian ini bikin masalah sendiri. Jangan lupa, sekarang mereka yang butuh gue. Maaf, Kak Gongsi. Wen. Mama bilang harus ingat budi semua orang. Young Master Chen. Datang bawa kabar buruk atau kabar baik? Gang Beimen. Coba ceritakan. Qinu Yao curang. Dia menipu rumah warga. Tipu. Kamu punya bukti? Tidak. Hati manusia seperti lubang tanpa dasar. Kalau bukan karena keserakahan mereka, tidak akan tertipu seperti ini. Aku besar dari makan nasi orang. Aku percaya, warga akan belajar dari pelajaran ini. Tapi aku berjanji pada ibuku, untuk melindungi mereka. Ya. Lindungi adik. Balas budi tetangga, jangan pernah sentuh judi. Tidakkah kamu merasa beban di pundakmu terlalu berat? Harus dilakukan. Paman. Aku lihat kamu sekarang. Aku teringat ayahmu. Desa Beimen. Tempat itu tidak cocok untuk investasi, Laodong. Tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Desa Beimen, semua warga patungan. Mengirimku ke universitas. Sekarang giliranku membalas. Dia adalah dia. Tapi ada satu hal kamu tidak sebaik dia. Apa? Perhatikan baik-baik. Kamu lemper. Setidaknya ayahmu mengerti prinsip ini. Kamu cuma seorang diri, Yaode Group, dari atas sampai bawah. Ratusan orang main curang. Dengan apa kamu lawan? Orang bayar untuk beli rumah, kamu bisa hentikan? Kamu masih muda, naif, nekat, keras kepala, itu wajar. Tapi, kalau ini ayahmu, coba pikir, apa yang akan dia lakukan? Paman Dong, aku ingin pinjam sesuatu dari Anda. Tidak, bukan cuma satu. Yang kamu mau, sudah lama ingin kuberikan. Bukan mengembalikan padamu. Jia bila. Tidak boleh, harus kau yang minta sendiri. Tapi harus menunggu kamu datang memintanya. Kalau tidak mau tanda tangan, jangan tanda tangan. Tunggu sebentar. Kalian siapa? Tahu ini tempat apa? Tuan Chin. Ada yang ingin menemuimu. Kembalikan rumah itu kepada mereka. Uang. Aku perhatikan beberapa hari tidak bertemu. Sekarang sudah bisa bercanda ya. Kamu mau kembalikan? Dengan apa kamu mau kembalikan? Maksud Pamandong. Kalau begitu ini berarti mau cari masalah. Paman Dong dengan sukarela menyerahkan aset atas namanya.
dan saham kepada Tuan Chen, urusan antara kalian. Uang segini memang tidak kuhargai. Tolong sampaikan kepada Paman Dong. Masalahnya sudah tidak bisa didamaikan lagi. Ayah. Dong Songping sudah bertindak, bagus. Kali ini jangan mengecewakanku lagi. Baik. Chen Seng Liya. Anakku tidak akan kalah. San Yi. Ada perlu denganku? Sesuai hasil pertandingan, Chang Wu berhak bernegosiasi lebih dulu dengan keluarga LV untuk akuisisi saham. Sekarang Yaode mau beli rumah. Mau apa? Jangan sampai melanggar aturan, mereka sudah tidak punya pilihan lagi dan harus melunasi utang. Bukankah membayar utang itu hal yang wajar? Aku meminjamkan uang untuk membantu mereka. Melanggar aturan apa? Kalau ini hanya masalah uang, anggap saja ini untuk menghormatiku. Biarkan Gongsi membeli kembali rumah itu. Kepenggol kamu yi. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai Yeya. Kuperidahu kamu. Aku mengakui hasil pertandingan. Tapi sekarang, aturannya aku yang tentukan. Pergi. Tunggu. Kembalikan rumah warga di Gang Beimen kepada mereka. Uang, aku yang bayar. Apa katamu? Yaode tidak butuh uang segitu. Sekarang inisiatif ada di tanganku. Selain uang, Tuan Chen punya cara lain tidak? Tuan Qin, bagaimana kalau dengarkan usulku? Xiao Sui. Katanya Paman Qin ingin menyatukan kedua keluarga kita lewat pernikahan. Kalau kamu menerima Tuan Chen, aku bisa memberimu kesempatan. Kamu pertimbangkan dulu. Xiao Sui. Tidak perlu pertimbangkan, kesempatan ini kuambil. Tapi harus ada syarat tambahan, kamu harus bertanding denganku. Asalkan kamu datang, rumahnya bisa kamu beli kembali dengan harga asli. Tidak ada taruhan apapun. Aku hanya ingin melihatmu kalah total. Boleh kan, Xiao Sui? Baiklah. Oke, aku terima. Sudah diputuskan. Tapi kali ini, kita tidak main mahjong. Main dado. Tuan Qin, ini bukan urusanmu. Sudah diputuskan. Xiao Sui. Seminggu kemudian. Jiang Qing Haogong. Sampai jumpa ya. Xiao Sui. Bagaimanapun juga, jangan jadikan dirimu sebagai taruhan. Kamu bukan chip. Kamu terlalu banyak mikir. Kalau kamu menang, itu menguntungkan keluarga Bai. Kalau kamu kalah, Tidak boleh. kamu bilang tidak boleh ya tidak boleh. Teman saja ikut campur segitu banyak. Waktu itu, kakak sama-sama mabuk dan datang mencariku. Aku hanya menyenangkannya. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Siapa yang peduli dengan itu? Xiao Sui. Waktu itu, kakak sama-sama mabuk dan datang mencariku. Aku hanya menyenangkannya. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Siapa yang peduli dengan itu? Chen Shao. Paman Dong mengkirimu. Xiao Sui, aku tidak menyinggungmu kan? Kamu melawan keluargaku, itu sudah menyinggungku. Bisnis adalah bisnis, itu tidak bisa dihindari. Bagaimana kalau begini? Aku traktir makan sebagai permintaan maaf, anggap saja kita memulai. Membangun hubungan, bagaimana? Qin Wuyao, kamu benar-benar pikir Chen Gongxi akan kalah dari kamu? Lalu bagaimana? Bagaimana dia bisa belajar main dadu dalam seminggu? Xiao Sui, dengarkan aku. Qin Wuyao. Kok kamu masih di sini? Kencan, melanggar hukum? Pergi. Tuan Chen, kami hanya teman. Siapa yang mengejarku? Bukan urusanmu, kan? Silakan. Xiao Sui, aku. Berhenti. Tunggu kamu menepati janji, kembalikan sertifikat rumah dulu baru bicara. Berhenti.
Xiao Shua. Aku serius sama kamu. Bukannya kamu bilang mau kasih aku kesempatan? Qin Wuyao, kalau kamu serius, jangan buru-buru sekarang. Xiao Sui, maaf bikin kamu salah paham. Jangan sampai kamu nekat ambil risiko. Urusan selanjutnya, serahkan saja padaku. Paman Dong, bisa nggak dibatalkan lombanya? Xiao Xiao. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Hadapi saja apa yang datang. Lari itu pilihan terburuk. Qin Wuyao dijuluki Pangeran Dadu. Kamu pasti khawatir Gongxi akan kalah. Tapi coba pikir. Kenapa aku berani serahkan semua hartaku ke Gongxi? Prinsip investasi. Sumber daya manusia adalah kunci kesuksesan. Pintar sekali. Aku kenal seorang yang lebih jago main dadu dari Qin Wuyao. Sekarang tinggal lihat seberapa cepat Gongxi berkembang. Gongxi, Paman Dong sudah tahu semuanya. Aku akan ajak kamu ketemu seorang ahli. Kakak Zhao Zhao, kamu benar-benar mabuk. Waktu itu, Aku sampai lupa. sudah merepotkanmu. Siapapun pasti pernah punya hari yang buruk. Ngomong-ngomong, Kak Zhao Zhao, siapa si ahli yang kamu sewa itu? Nanti juga kamu tahu. Nona Qin, Tuan Chan. Silakan masuk. Terima kasih. Orangnya sudah kubawa, sisanya mohon bimbingannya. Gongxi ketemu lagi. Gak nyangka Anda. Waktu muda, Paman Tiga terkenal sebagai Raja Dadu. Kemampuannya main dadu benar-benar luar biasa. Itu sudah lama sekali. Tapi kalau kamu mau kalahkan Qin Wuyao, Mohon bimbingan Paman Tiga. dadu beda dengan mahjong. Nggak cuma butuh otak, tapi juga konsentrasi penuh telinga, mata, tangan, dan hati. Nggak gampang menguasainya dalam waktu singkat. Ini Xiao Liu. Murid Terakurku. Halo, Kak Liu. Melempar dadu itu butuh keterampilan. Waktumu tidak cukup, latihan dulu. Kalau tidak bisa melewati tahap ini, aku juga tidak bisa membantumu. Mengerti. Xiao Liu, kamu ajari dia dulu. Sao Sao, temani aku main catur. Baik. Chen Shao, aku akan tunjukkan sekali. Sao Sao, kamu benar-benar memberiku masalah sulit. Paman Tiga, dalam hal dadu, kalau Anda bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Kamu menemaninya kemari juga atas permintaan Paman Dong. Bukan juga. Kamu belum pernah pacaran, kan? Paman Tiga, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya tidak ingin Gang Bei menjatuh ke tangan keluarga Qin. Hanya itu saja. Ao main cater. Sayang sekali, hanya sedikit lagi. Latihan sampai di sini saja. Aku bisa lanjut. Pikiran tenang baru tubuh bergerak. Kalau seperti ini, kamu tidak akan berhasil. Istirahat dulu. Terlalu fokus pada menang kalah justru tidak akan menang. Kakak Zhao Zhao, kamu bilang apa? Paman Chen pernah bilang, terlalu fokus pada menang kalah justru tidak akan menang. Aku mengerti. Tai Chi. Memeluk Hanyuan. 2 energi berubah, 4 simbol berputar. Delapan level terpeza. Wuyi memulai kehidupan.
Gerakan awal seperti jurang, Qi tenggelam di dantian, pikiran menjaga Yuan. Yin dan yang saling melengkapi, lembut tapi kuat, kosong mengandung gunung, poros pinggang dan akar kaki. Laut perut dan sungai tulang belakang, memegang kemenangan dan kekalahan, Qi dari ruangan, melepaskan berarti mendapatkan. Kosong berarti sempurna. Waktu itu kakak Zhao Zhao mabuk dan mencariku. Aku langsung menenangkannya. Maaf membuatmu salah paham. Jangan sampai kamu mengambil risiko. Urusan selanjutnya. Serahkan padaku. Tenang saja. Asalkan kamu membantuku sedikit saja. Aku sudah berjanji pada ibuku. Tidak akan menyentuh judi. Hadiah kompetisi digunakan untuk biaya sekolah Kiao di luar negeri. Sisanya, digunakan untuk membuka kedai teh kecil di rumah leluhur. Agar tetangga punya tempat untuk berkumpul dan mengobrol. Aku pikir ini hanya sebuah pertandingan. Tidak menyangka membawa banyak masalah untukmu. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan Qin Huayao selanjutnya. Jadi, Aku harus ikut. selama ini, Gongxi yang menanggung semua tekanan. Kali ini aku tidak bisa hanya jadi penonton. Asalkan kamu sesekali memakai jam ini. Dan ingat padaku. Sebagai teman, hadiah ini terlalu mewah. Tuan Chen, kita hanya teman. Xiao Sui. Maaf. Gongxi. Kali ini, aku akan mencari cara lain untuk membantumu. Minumanmu sudah siap, Nona. Kenapa minum sendirian? Minumanmu sudah siap, Nona. Kenapa minum sendirian? Di mana Chen Gongxi? Pelayan. Minum sendirian lebih baik daripada diganggu orang. Xiao Sui, apakah aku sangat menjijikkan bagimu? Aku tidak mengerti. Apa yang kurang dariku dibandingkan Chen Gongxi itu? Dia tidak sepertimu. Dialah yang munafik, bukan? Aku tahu kamu sedih karena dia, aku tidak seperti dia. Sampai sekarang dia masih bersama Qin Zhao itu. Xiao Xue tunggu sebentar. Bagaimana dia tahu Gongxi bersama siapa? Pai Kerala. Bagaimana mungkin dia belajar? Hanya sehari sudah bisa? Aku mengerti, kamu bayar saja, lakukan saja. Chen Gongxi, kamu yang memaksaku. Xiao Xue, kamu membuat kekaget. Ada apa? Baik ini. Ada urusan kerja yang mendesak, hari ini aku benar-benar tidak bisa menemanimu. Kamu pesan apa saja yang kamu mau, aku yang bayar. Tunggu. Terburu-buru sekali, jangan-jangan ada hal yang tidak boleh diketahui orang? Masa sih, Xiao Sui? Kalau begitu ajak aku ikut. Ternyata suka juga hanya segini. Xiao Sui, aku takut kamu bosan ikut denganku. Masa sih, kalau kamu yang menemani, mana mungkin bosan? Baiklah. Ayo. Siapa ini, malam-malam masih kirim pesan? Latihannya bagaimana? Langkar kan? Tentu saja. Terima kasih, Kak Zhao Zhao. Kali ini berkat kamu. Kamu tidak takut aku menipumu? Kamu tidak akan. Kamu begitu polos, belum tentu. Gongxi, aku tanya kamu sesuatu. Menurutmu, apakah aku berubah? Masih seperti Kak Huaca yang aku kenal. Kalau begitu aku ganti pertanyaan. Bagaimana pendapatmu tentang Bai Ruosue? Kamu menyukainya? Gongxi. Qu'est-ce qui vit au depannya?
Jangan sampai kamu menjadi pria jahat yang tidak jujur. Xiao Sue, kamu duduk dulu. Aku ada urusan. Ayo mulai. Sedang apa? Kamu benar-benar memata-matainya. Tidak hanya itu. Qin Yao, kamu berani melakukan hal seperti ini. Xiao Sue, aku melakukan semua ini untukmu. Untukku? Kamu jelaskan saja ke orang lain. Xiao Sue. Apa kelebihannya? Dia tidak sepertimu. Selalu menggunakan cara-cara kotor. Kalau begitu, kamu ikut aku, bukan juga mau mainkan trik? Waspada itu perlu. Apalagi lawannya adalah kamu. Tapi pada akhirnya, kamu tidak bisa menandinginya. Ulangi lagi. Aku ulang 1000 kali juga bisa. Kamu Qin Yao tidak bisa menandinginya. Bahkan satu jari Chen Gongxi pun tidak. Kamu dan ayahku sama saja. Menurut kalian aku tidak bisa menandinginya, ya? Baiklah. Sekarang dia bahkan tidak punya hak untuk muncul di lapangan pertandingan. Aku akan tunjukkan pada kalian. Aquila Pemenangnia. Chen Gongxi tidak mungkin muncul. Asal waktunya tiba. Aku menang. Maaf, Tuan Qin. Membuatmu menunggu lama. Gongxi, sedang apa? Jangan bergerak. Gongxi, Tengenmu. Sesuai kesepakatan. Uang untuk beli rumah sudah kubawa. Sertifikat mana? 3 sertifikat ada di sini. Urusan selesai. Jangan lupa urusan Xiao Sue. Ayo. Aturan main, bandingkan poin, sistem 3 ronde 2 kemenangan. Kalian siap? Tak kusangka dia hanya cedera tangan. Bagus juga, itu titik lemahnya. Baru belajar beberapa hari, mana mungkin bisa mengalahkanku. Yang menang, pasti aku. Silakan. Atau tangan tidak nyaman?